Next time, let's go fish blasting together. Jadi di praktikum kan kalian sudah dapat materinya, ya, sudah dikumpulkan juga jawabannya. Ini pembahasannya. Ya, saya yakin sebagian besar bisa ya menyelesaikan ini, namun materi yang diberikan di video ini sifatnya untuk mereview kembali, gitu ya, terutama buat rekan-rekan yang mungkin ya dalam pengerjaannya masih bingung, begitu ya. Sebaiknya seperti apa, begitu ya. Baik, saya langsung saja masuk ke codingnya. Untuk yang pertama, tasnya itu judulnya Bum Bum Bakudan ya. Kebetulan tokoh yang ada di gambar ini adalah tokoh yang jadi inspirasi KB1 kita, gitu ya. Tokoh Klee, kebetulan dia salah satu karakter di sebuah game yang lagi ngehit saat ini, gitu ya. Nah, dari ceritanya di tas 1 setidaknya ada 4 state, gitu ya. Ada 4 state yang harus kita buat ya, decision logicnya. Ya, jadi state yang pertama adalah kondisi di mana angka yang dimasukkan oleh user itu habis dibagi 3, kemudian habis dibagi 7, habis dibagi 3 dan 7, serta jika tidak memenuhi ketiga syarat sebelumnya. Terus state keempat itu termasuk else. Ya, ini tinggal kita representasikan bentuk decision logicnya ya. Baik, kita coding langsung ya. Baik, jadi kurang lebih nanti struktur decision logicnya seperti ini ya. Kenapa state 3 dituliskan pertama, tidak dari state 1? Karena kalau kita perhatikan gitu ya, state 3 ini itu pasti true di state 1 dan juga true di state
yang kedua, begitu ya, sehingga dia harus diletakkan pertama. Kalau tidak, ketika dia masuk ke state yang pertama, ya, maka dia langsung dikeluarkan output yang tidak kita harapkan. Kan harusnya kalau dia bisa dibagi 3 dan 7, habis dibagi 3 dan 7 keluarnya kan baku dan outputnya berbeda ya. Sementara kalau misalkan dia sudah kefilter pada if yang pertama state 1, maka yang keluar adalah boom yang tidak kita inginkan. Ya, ini kita tes ya. Oke, semua state-nya sudah bekerja dengan seperti yang kita harapkan ya. Tadi saya sudah mencobakan untuk semua state-nya ya, state 1, 2, 3, dan 4-nya. Gitu ya. Jadi kalau sudah jadi seperti ini dan semuanya sudah bekerja dengan yang kita harapkan, maka kita bisa lanjut ke task yang berikutnya ya. Nah, di task berikutnya tuh kebetulan judulnya Let's Go Fishing gitu ya. Nah, kebetulan Kli ini karakter yang suka ngebom gitu ya. Suka mainan dengan bom dan memang skillnya tuh bom, dan saya bikin cerita seperti ini. Nah, ini mirip dengan tas yang ada di praktikum yang Zhongli Burst Analyze itu cuman kali ini fish-nya ya, kalau biasanya kita kan eh, meletakkan posisi musuhnya dan meteornya si Zhongli itu, Chongli itu pada titik yang kita tentukan. Kali ini yang mau kita kenakan gitu, musuhnya itu kita ganti dengan fish, yang mana itu nanti posisinya di random gitu ya. Jadi komputer akan merandom posisi fish, kemudian kita disuruh menebak untuk meletakkan bomnya di mana gitu ya. Kalau misalkan kena, nanti dia akan menampilkan uh, tulisan uh, take that you little fish gitu ya. Kemudian kalau misalkan nggak kena, berarti dia kesel gitu ya, klinya ya, gitu ya. Jadi yang perlu kita ketahui adalah cara menghitungnya ya. Saya perhatikan di beberapa jawaban di kuis besar itu ada yang mencoba menyederhanakan rumusnya, namun hasilnya itu tidak tepat gitu ya. Jadi nanti kalian bisa cobakan lagi untuk kasus di mana titik ikannya itu 3,3. Cobalah kalian letakkan bomnya Kli itu di posisi 0,0. Itu harusnya secara teori tidak kena gitu ya. Tapi kalau dengan rumus yang teman-teman buat yang sudah memodifikasi dari yang seharusnya, itu justru ini apa namanya, justru kena begitu ya. Jadi salahnya di situ. Jadi kita coba kerjakan dengan yang kondisi yang seharusnya. Jadi ini dikatakan kena ketika nilai x min a kuadratnya dan y min b kuadratnya itu lebih kecil atau sama dengan ya dengan r kuadratnya ya, radiusnya begitu. Oke ya. Ini radiusnya 3 ya. Kemudian yang kita tentukan adalah tempat lemparan bomnya, jadi posisi dari lingkarannya, titik pusat lingkarannya. Sementara phase-nya random gitu ya. Kita coding ya.
Oke, kurang lebih seperti ini ya. Jadi yang pertama saya jelaskan dulu. Scanner-nya digunakan untuk mengambil inputan user, radius bomnya 3 ya. Oh, sorry, ini R-nya double ya. Ini harusnya radius saja gitu ya. Terus kemudian di sini kita pakai radius dikali radius ya, atau langsung ditulis aja ya 9 ya, karena kita udah tahu ukurannya fix, itu boleh ya. Itu lebih baik ya daripada membuat operasi di dalam kondisi if ya, itu akan jadi lebih cepat. Kemudian ini proses randomnya untuk mendapatkan posisi ikannya, karena posisi ikan itu posisi top up sama top down-nya itu adalah min 10 sampai 10 gitu ya, baik untuk posisi X maupun posisi Y. Jadi kita buat seperti ini. Jadi ini randomnya kan 0 sampai 20 dikurangin 10, nanti dia posisi bawahnya tuh min 10 sampai posisi atasnya 10 gitu ya. Bukan 0 sampai 20 ya, 21 ya. Sorry. Ini sampai 21, tapi ini yang dihasilkan ya 0 sampai 20. Tuh ya, ini kalau misalkan kita dapatkan 0, 0 min 10 kan hasilnya min 10. Kalau kita dapat batas atasnya 20, 20 min 10, 10. Itulah jadi bentuk positifnya 10, negatifnya min 10. Ini udah oke. Kemudian inilah posisi bomnya, ini kita input dari user. Setelah kita input, kemudian kita hitung ya. Dengan rumus ini kita kuadratkan ya, fix min bom X, fix ini kondisi fish-nya ya. Kita lihat dengan posisi bomnya ya, kemudian kita kuadratkan gitu ya. Ini karena supaya kita tahu posisinya, ini kita bisa pakai ini ya, tampilkan aja posisinya biar tahu posisinya di mana. Print line misalkan bom X, sorry, bukan bomnya yang kita tanya ya, fish-nya ada di mana ya, fish X ini ya, VY. Nah seperti ini kita kasih fish position ya. Nah gini, kemudian kita coba jalankan. Nah ini kita minta inputan dulu ya sebelum dia nampilkan. Jadi misalkan kita inputkan 0, 0. Nah ini posisinya di posisi X-nya 6 ya. Kemudian 0 ini nggak kena karena radiusnya cuma sampai positif 3 ya. Oke, sekarang kita kondisikan supaya dia, kita mau ngecek gitu ya, apakah algoritma ini bekerja dengan baik. Kalau random kan sudah oke nih ya, posisinya udah random nih. Nah sekarang kita jalankan lagi, kita tes lagi sekali ya, bisa bener nggak hasilnya random. Kita masukin 00. Nah ini posisinya udah berubah ya. Kali ini saya mau memastikan gitu ya, ini saya kondisikan posisi ikannya, sorry. Nah ini posisi ikannya saya buat fix gitu ya. Ini saya buat fix saja. Misalkan integer posisi fish X-nya tuh ada di 3. Nanti ini kalian coba ya di coding kalian. Ini yang salahnya di sini. Ya saya tunjukkan kenapa beberapa logika dari kalian itu tidak tepat untuk diaplikasikan ya. Misalnya seperti ini, kalau kita jalankan, ini harusnya posisi 3,3 ini nggak kena bom ya, karena kalau dia lingkaran titiknya tuh nggak kena ya, ada di luar lingkaran ya. Misalkan posisinya 0,0, nah itu nggak kena harusnya ya. Tapi kalau misalkan lebih kecil dari itu pasti kena ya. Misalkan kita kondisikan bomnya kan di 33 tuh ya, saya majuin satu-satu ya, 1, 1. Nah kena ya, kena bom ya. Jadi silakan dicoba untuk kondisi dimana fish-nya posisi X-nya 3,3, kemudian posisi bomnya di 0,0, itu harusnya nggak kena ya, karena dia ada di luar lingkaran sesuai dengan rumus yang ada di sini. Tapi kalian modifikasi gitu ya rumusnya, sehingga bomnya itu radius meledaknya itu bukan lingkaran tapi kotak gitu ya, sehingga dia kena bom. Nah itu yang salah gitu ya. Padahal saya sudah bilang representasi soal ini sama dengan representasi Chong-Liebers analyze yang ada di task praktikum gitu ya. Oke, ini untuk coding yang task 2 ya, mungkin agak lama ya. Ini yang terakhir kita cuma menyusun ya redemption code ya. Kalau Genshin itu kalau misalkan lagi baik hati tuh mereka bagi-bagi redemption code gitu ya. Kita diminta untuk create ini dengan logic kita sendiri. 4 digitnya CLI, 2 digit berikutnya 2 angka random, 1 digitnya
karakter, 2 digit berikutnya 2 angka random tapi ditentukan, dan terakhirnya karakter random lagi. Oke, ini saya hapus dulu ya.
Oke, mungkin seperti ini ya, tapi saya belum coba ya. Jadi yang pertama itu kan kita bikin dulu karena nanti ada inputan user ya untuk mengecek apakah code yang dimasukkan oleh usernya nanti ya itu sama dengan code yang di-generate ya. Untuk proses generate-nya pertama kita siapkan satu string kosong, tambahkan CLI, kemudian tambahkan nilai random 10 sampai 99, ini random juga. Kemudian kita tambahkan lagi A sampai J, itu prosesnya seperti ini saja ya. Kemudian eh, tambahkan lagi 23 sampai 77, K sampai Z ya. Selesai ya state yang kelima, kemudian kita compare ya, minta user untuk input. Kalau sama berarti dia dapat 100 primogem, kalau enggak invalid code. Ya ini dites aja ya. Wah, iya. Ini kodenya belum dimunculkan ya. Kita munculkan dulu ya. Oke, seperti ini ya. Oke, jadinya ini. Wah, ini nilai RN itu kan ini ya. Bentar. Nilai RN itu kan integer tuh. Jadi kalau kita tambahin RN di sini itu dia keluarnya angka, padahal kita maunya dia karakter ya. Jadi kita perlu convert ya. Ini untuk yang karakter ini perlu kita convert. Oke. Perlu kita casting ya. Ini baru keluar ya. Ada H, ada X, ada angka-angka. Oke. Ini tinggal kita coba input KLEE 56 H37X. Dapat 100 primogem ya, tapi kita coba kalau salah. Oke. Beli. Wah, ngawur ya. Benar. Oke, invalid code. Jadi kurang lebih solusinya untuk materi KB seperti itu ya. Kalau seperti biasa, kalau misalkan masih ada hal-hal yang mengganjal, ingin ditanyakan atau ada perbedaan coding dengan logic yang kalian buat, silakan ya diberikan komentar di channel pertemuan 5 untuk mata kuliah praktikum pemrograman. Baik, demikian video ini dibuat, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu di video-video selanjutnya. Terima kasih.